teman-teman, lanjut lagi. Barusan kepotong, memorinya full. Jadi singkat cerita, Jimbe ikut, lalu di situ ada krokodil. Dan ya, ketemu krokodil waktu itu. Kenapa krokodil bisa ikut? Karena krokodil bilang gini waktu itu ya, aku ingat ya, yang ingat aku di anime, dia bilang, akulah orang yang bisa mengeluarkanmu dari tempat ini. Krokodil bilang kayak gitu, bro. Habis itu Luffy awalnya nggak percaya, tapi karena dia tuh kan tujuannya krokodil ikut karena pengen nyerang Shirohige kan. Iya. Ya. Sehingga terbentuk kesepakatan di sana. Habis itu ya Jimbe mengiyakan karena di sana memang butuh orang yang kuat kan. Dan Jinbe tahu seperti apa kemampuannya krokodil. Iya, meskipun ya krokodil sih gokil sih, hebat sih. Cuman ya minusnya ya namanya pasir. Waktu di Alabasta tuh ngelawan karet yang dibaluti oleh air, ya pastilah pasir kan lawannya emang air gitu loh. Apalagi Meskipun bukan Luffy pun kalau sudah ngelawan air pasti kalah. Oke. Habis itu singkat cerita, Jimbe ikut, krokodil ikut di timeline yang sama. Waktu itu Magalan itu kepala sipirnya kan sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjaga keporak-porandaan dari itu kan yang terjadi di Impel Down. Habis itu Magalan membuka sel yang isinya itu adalah mantan kepala sipir yang dulu, namanya lupa. Shiryu Kayak pedang ya, pedang Shiryu. Enggak ya, pedang Shisui. Tapi Shisui punyanya Zoro ya. Habis itu dibuka dengan harapan itu oke lah, Magellan, Pak, aku sih paham kenapa Magellan buka itu, karena dengan harapan siapa tahu bisa dibantu dengan kekuatannya Shiryu itu untuk menghentikan keporak-porandaan yang sudah terjadi di Impel Down. Habis itu dia dibuka di satu timeline yang sama. Kurohige itu datang ke situ. Iya. Iya, dan entah kenapa aku nggak detail juga liatnya. Waktu itu tak skip. Direkrut akhirnya Shiryu itu sama Kurohige. Ya, pertama kan Kurohige itu datang masih dengan menyandang status sebagai Shichibukai. Makanya ketika dia nyampe sana, semua penjagaan itu dia lowong buat dia, maksudnya nggak terlalu ketat. Sampai setelah dia berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba dengan gagahnya dan di tengah kekacauan Impel Down, dia menyatakan bahwa dia membuang gelar Shichibukainya di sana. Sehingga itu juga menambah geger apa orang-orang maupun struktur yang ada dalam Impel Down gitu. Dan di situ ya tujuan awalnya dia ke sana memang mencari kru untuk melengkapi bajak laut Blackbird-nya dia itu. Apalagi dia punya kekuatan yang kegelapan tuh. Iya, yang kegelapan yang sangat merepotkan. Di lantai paling atas itu begitu dia tunjukkan itu, orang-orang tuh langsung kaget lah karena dia melahap penjaga-penjaga yang ada di Impel Down. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Luffy. Ya, waktu itu nggak ada. Ya. Cuman di timeline cerita yang waktu itu timeline waktu yang sama. Tapi nggak ketemu sama Luffy. Entah gimana susunannya. Padahal tuh ada di tempat yang sama dan waktu yang sama, meskipun lebih dulu Luffy ya, tapi bisa nggak ketemu gitu. Habis itu kita lanjut lagi. Krokodil ngajak anak buahnya. Ya. Nah, sebelum itu ya, ini yang menarik di Impel Down. Sorry kalau timelinenya loncat terus balik lagi, karena ini kita juga flashback ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sebelum nyampe sana atau sesudah. Oh ya, itu waktu pas mau naik. Itu Luffy gimana ceritanya bisa di tempatnya Ivankov. Ya itu kan habis bertarung lawan Magellan. Nah ya itu kan sudah ke atas berarti kan?
udah ke atas, berusaha mau keluar dari itu, dihadang oleh Magellan. Magellan itu Logia apa Paramecia? Coba jelasin bro, kalau menurutmu. Ini lupa juga ya. Dulu sebenarnya sempat baca dan Magellan sempat ini kan tahu. racun. Racun. Tapi racunnya itu dia dibilang banyak yang bahas ini. Magellan itu Logia apa Paramecia? Tapi aku sih lebih setuju kalau pembahasannya itu bukan Logia, tapi Paramecia. Gimana kalau langsung lihat di sumbernya aja? Maksudnya yang paling terpercaya di internet yaitu kan wikinya One Piece ya. Buktinya apa tuh? Iya. Ini main namanya Mesa nih. Ya Allah sini nih. Ya udah kita lanjut aja. Magellan itu Ini sini namanya Mesa. kekuatannya racun dan dia itu setiap habis ngeluarin jurus-jurusnya itu pasti sakit perut sendiri. Ceritanya itu sakit perut sendiri, ke kamar mandi terus. Efek Sampingnya kalau kebanyakan mengeluarkan racun. Iya. Lah singkat cerita dia ketemu Ivankov. Nah Ivankov ini di penjara juga, tapi dia tuh semacam berhasil membuat suatu ruangannya sendiri di Impel Down ya. Ya jadi Coba jadi jelasin. sebenarnya itu kalau di ruang itu sudah ada. Kalau nggak salah namanya penjara 5,5 itu, lantai 5,5 atau 4,5. Pokoknya 0,5 dan Ivankov menemukan sebuah ruang di sana. Jadi ruang itu sudah ada sebelum Ivankov menemukan, yaitu dibuat oleh yang sekarang menjadi anggota pasukan revolusioner. Terus Ivankov itu berhasil membuat ruang itu menjadi lebih hidup. Sebelumnya ruang itu hanya sebagai ya mungkin tempat istirahat atau persiapan sebelum komandan revolusioner itu pergi dari Impel Down ya. Nah, tapi oleh Ivankov disulap menjadi ya semacam Okama Land di sana lah. Kerajaannya Ivankov di Impel Down itu. Oke. Habis itu Luffy diceritakan setelah melawan Magellan itu terluka parah. Luffy itu bersama Mr. Tree waktu itu. Dan di timeline cerita itu diceritakan bahwa Mr. Tree ini kan bencong ya. Ngakama. Mr. Tree itu yang lilin, kalau yang bencong itu Iya, Mr. tapi itu Tu. kan masa? Mr. Tu, dia itu semacam Okama yang kayak balet, angsa-angsa. Kalau Mr. Tree bro, yang lilin itu Mr. Tree yang yang lilin. agak-agak anu juga, agak-agak bencong juga dia. Yang agak bencong itu Mr. Tu, Mr. Tu malah. Bon Clay, ya. Oke, lanjut aja. Habis itu Ivankov itu juga di penjara, tapi dia itu di ruangan tersembunyi itu dia itu punya masa, punya punya teman-teman, istilahnya punya pengikut di situ, dan dia ditemani oleh asistennya yang kekuatannya itu gunting-gunting. Itu siapa namanya ya? Nankatsu apa? Siapa? lupa namanya. Pokoknya Nankatsu apa siapa? Ikatsu apa? Kalau Nankatsu kan memang Subasa kan. Ya, Cuman itu mirip-mirip namanya. Makanya Ikuzo apa ya? Inazuma. Ya. Inazuma Eleven. Aku Inazuma Ikuzo tadi. Lah, habis itu jadi Ivankov itu ceritanya meskipun di dalam penjara tapi dia tuh bahagia kan. Bahagia banget. Karena dia berhasil menemukan tempat itu dan memang tersembunyi. Penjaga-penjaga Magellan pun sebagai ketua sipir di penjara itu nggak tahu kalau ada tempat itu. Jadi itu makanan lengkap, ada pesta di situ, konser setiap hari. Lah dilalah waktu itu si Ivankov ini kan anggota revolusioner. Anggota revolusioner itu adalah diketuai oleh Dragon, yaitu ayahnya Luffy. Nah habis itu entah kenapa Luffy apa gimana yang ngomong kalau dia itu adalah anaknya Dragon gitu ya. Dia itu Ivankov nanya, kau itu mengingatkanku pada seseorang Iya. Ya akhirnya dijawab oleh Luffy bahwa Dragon itu bapaknya, yang sempat membuat Ivankov itu nggak percaya ya. Lah habis itu kan akhirnya waktu babak belur ini
Habis itu singkat cerita disuntik bro. Ya. Nah, suntikannya Ivankov ini istilahnya semacam painkiller. Sebenarnya dia itu lukanya nggak sembuh, tapi dikasih suntikan semangat supaya semangatnya itu menutupi rasa sakitnya, gitu kalau menurut Ya, dan itu juga kesempatan untuk orang dengan penyakit seperti Luffy, maksudnya penyakit racun dari Magellan yang sekelas Luffy, yang sekelas diterima oleh Luffy, itu kemungkinan sembuhnya itu ya hampir 0% bagi Ivankov gitu. Jadi dia pun nggak pesimis meskipun sudah diberi suntikan itu, si Luffy ini nggak optimis. Ya, nggak optimis. Si Luffy ini bakal hidup lagi atau bahkan ya bisa gerak lah, minimal tuh dia nggak optimis sama sekali. Tapi ternyata Luffy berhasil melebihi waktu yang diperkirakan oleh Ivankov, dan hasilnya juga melebihi ekspektasi dari Ivankov. Lalu Ivankov ikut rombongan itu melawan Magellan lagi. Sebenarnya itu lawan Magellan tuh pada akhirnya nggak klimaks loh bro. Ya. Nggak sampai bener-bener KO atau gimana, karena itu kan waktu itu Magellan itu apa namanya, kalau Devil Fruit-nya kayak misalnya Doflamingo bisa merubah jadi Awakening ya. Awakening. Magellan itu sudah awakening, berubah jadi merah, semuanya yang di sekitarnya bisa jadi racun. Habis itu waktu itu berbarengan dengan mau keluar. Kemudian tuh ya di situ salah satu yang paling menjadikan ya, dimana Bon Clay atau Mr. To itu dia tuh menyamar menjadi Magellan. Nah, menjadi Magellan bukan menyamar jadi Magellan, menyamar jadi anak yang kedua, wakilnya kayaknya menyamar jadi. Oh iya, soalnya nanti wakilnya itu di akhir-akhir tuh kelihatan bahwa dia itu sedang terkurung atau terikat gitu. Terkurung, ya bener. Untung masih inget kan bro. Iya. Terkurung, iya. Lah habis itu si Jimbe itu renang apa gimana gitu ke salah satu kapal angkatan laut. Entah kenapa itu dirompak sama krokodil. Bagi juga waktu itu ikut. Habis itu nutut lah istilahnya, waktunya tuh sampai ke Luffy dan teman-teman yang ada di situ untuk masuk ke kapal perang itu. Kapal perangnya punyanya marinir kan. Habis itu sebelum gerbang Marineford ditutup, Luffy baru ngeh. Loh, mana Bonchan Ya, namanya. Bonchan. Lah habis itu manggil pakai Denden Mushi. Luffy sana pergi, aku intinya Bon Clay itu melihat Luffy melalui CCTV. Itu sama persis dengan yang diceritakan waktu Bon Clay melindungi Luffy juga, flashback beberapa tahun yang lalu juga, waktu itu di arc apa itu? Alabasta juga. Pokoknya itu kan sama persis. Bon Clay rela ditinggal Luffy, tapi asalkan Luffy selamat waktu itu kan dari serangan angkatan laut waktu itu. Ada kok. Iya, pokoknya ada. Nanti teman-teman bisa koreksi ya. Lah, waktu itu oke dah, jadi istilahnya ya si Magellan itu kalah kan. Magellan nggak kalah sebenarnya, cuma nggak kalah secara tarung, ya. Tapi dia kalah dalam hal lainnya itu yang lebih besar. Kalah dalam hal menjaga Impel Down. Nah, kewajibannya sebagai kepala sipir itu ya istilahnya dipermalukan oleh bajak laut yang berhasil kabur itu. Nah, dan di situ juga ya, dimana saat dia fokus menghalau Luffy dan kawan-kawan pemberontaknya itu, di bawah itu terjadi perekrutan anggota Blackbird di bawah itu. Salah satunya perekrutan si Suryo tadi. Iya, Suryo. Karena di atas Magellan itu lagi fokus menghalau Luffy, dan di bawah Kurohige enak-enak mengambil kru gitu. Makanya itu kenapa kok Kurohige bisa gampang masuk ke lantai 6, karena ada Suryo yang beberapa penjaga Impel Down nggak tahu bahwa Suryo tuh ternyata sudah memihak ke Kurohige. Betul. Habis itu
langsung loncat ke Marineford. Ya. Oke, perjalanan Perjalanan ke Marineford, waktu Luffy dan kawan-kawan masih di jalan, Shirohige sudah sampai di Marineford duluan. Shirohige sudah sampai di mana? Coba ceritakan bro. Yang Ingat nggak? mulai gimana itu? Ya mulai pertama Shirohige nentang itu. Pertama itu sebelum Shirohige muncul itu hanya aliansinya. Dari Ya. jauh itu aliansinya yang Jadi muncul. yang dimaksud aliansi di sini adalah bukan anak buah yang di dalam kapalnya, tapi seluruh bajak laut yang punya kapten sendiri. punya kapten sendiri, tapi dia ngikut hierarkian ke istilahnya ya beraliansi dengan Shirohige itu tadi. Jadi manggilnya ayah semua Manggilnya pokoknya ayah. itu, manggilnya ayah semua. Dan ada beberapa kapten aliansi Shirohige itu dulunya mantan kru Shirohige. Dulunya tuh mantan kru. Mantan kru Shirohige, dia menciptakan bajak laut sendiri, dia jadi kaptennya, lalu Tetap beraliansi. tetap beraliansi. Berhubungan dengan ayah itu atau Shirohige. Iya. Jadi dulu angkatan laut tuh menunggu ya di Marineford tuh menunggu lewat mana Shirohige ini akan muncul ya. Karena aliansinya sudah kelihatan, tapi masa Shirohige-nya nggak kelihatan gitu. Masa Shirohige-nya ada di belakang aliansi, padahal mereka tahu bahwa Shirohige itu bukan tipe yang seperti itu. Iya. Bukan tipe yang memakankan orang gitu Shirohige. Akhirnya mereka dikejutkan dengan munculnya sebuah gelembung raksasa dari bawah laut, dan dimana disitulah ya waktu Nama kapalnya apa? Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Disitulah saya sendiri waktu itu kebetulan di manganya itu hanya membaca manga aja itu bisa cukup wih keren gitu ya, dimana Apalagi saya lihat animenya. dimana kita melihat ditampilkan seorang legenda gitu. Iya. Legenda memimpin kapal ya dengan banyak aliansi, dan dia muncul langsung di hadapan musuh, dimana di jauh aliansinya tuh jauh ya, dan angkatan laut tahu bahwa Shirohige itu bukan tipe yang mengumpankan orang, dan tiba-tiba muncul dari bawah itu seolah-olah kita tuh benar-benar ditampilkan dengan sosok legenda yang kita sebelumnya hanya tahu dia Yonko dari gambarnya Garp, dia Yonko, dia penguasa lautan. Episode selanjutnya nggak tahu episode kapan kita akan bahas Yonko juga. Menarik. Siap. Lanjut. Ditampilkan dia itu ya musuhnya Gold Roger, rivalnya lah, terus manusia terkuat di bumi. Dan di situ kita dengan satu gambar itu saja sudah mewakili beberapa ucapan itu loh. Iya. Desas-desus mengenai Shirohige. Iya. Nah, itu mengenai kemunculannya Shirohige. Habis itu Shirohige muncul nentang kan. Jadi Sengoku itu selaku Fleet Admiral. Fleet Admiral itu jabatan tertinggi di kepolisian militer marinirnya One Piece ya. Jadi menyuruh untuk semua kapal perang menembaki. Habis itu intinya pokoknya terjadi pertarungan sengit di awal-awal itu tembak menembak. Belum terjadi adu fisik masih tembak menembak. Di situ habis itu kita langsung agak loncat sedikit. Orc, Ya. manusia raksasa, itu kan Ors Junior tuh ya. Manusia raksasa itu kan maju. Habis itu langsung maju, terus tahu-tahu ya cuman menang besar Ya, tok kan menang itu. besar. Cuman menang besar tok. Dan Ya dipok-pok, Bro. Dipok-pok tuh istilahnya ya dihajar dihajar gitu. Dihajar. Ya tunduk gitu. Ors akhirnya rubuh di situ. Dan waktu itu di arc itu kita diperlihatkan karakter-karakter yang ikonik, yaitu ada Fleet Admiral namanya Fleet Admiral Sengoku pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Wah, habis itu wakil admiral tertua menurut saya. Wakil Admiral tertua dan paling dihormati. Itu juga salah satu, itu juga disebut pahlawan angkatan idola laut. saya juga, pahlawan. Garp the Hero. Ya, Garp sang pahlawan. sang pahlawan. Kakeknya Luffy, bapaknya Dragon. Habis itu ada 3 kaisar. 3 kaisar ini adalah 3 admiral yang mempunyai kekuatan bener-bener, settingannya ini bener-bener
Pas, istimewa, ya, pas istimewa. banget menurut saya. Sama-sama semuanya logia, memiliki karakter masing-masing, karakter orangnya kayak gitu, karakter kekuatannya kayak gitu. Bisa jelaskan satu persatu siapa aja? Ya, pertama admiral yang pertama mungkin kita dari yang paling sering kita lihat ya, dan paling sering muncul lah. Mukanya paling menjengkelkan serta gerakannya terlihat seperti sangat lambat ya. Dia itu Admiral Borsalino atau Admiral Kizaru. Setiap admiral kan punya nama lapang istilahnya, nama julukannya gitu ya. Jadi Borsalino atau Kizaru, di mana dia mulai kekuatan cahaya ya, atau pika-pika nomi. Kepribadiannya lambat tapi kekuatannya itu sangat cepat ya, cahaya. Yang kedua ada Sakazuki. Sakazuki itu nama aslinya ya. Sakazuki nama asli. Sakazuki nama aslinya. Untuk nama admiralnya itu Akaino. Nah, dia itu salah satu admiral yang mungkin kekuatannya bisa dikatakan paling tinggi. Paling tinggi itu menurut data pun di tipologi ya, dia itu yang memiliki kekuatan paling destruktif. Paling menghancur pokoknya. Akaino itu mempunyai kekuatan magma atau lava ya, atau lahar. Iya, yang ada di kawahnya gunung ya. Ya. Habis itu ada ini favorit saya juga nih bro, admiral yang pembawaannya itu kalem ya. Pembawaannya kalem, males lah lebih tepatnya. Males, cool, dingin, tapi sudah cool gitu waktu pas habis ketemu sama Nico Robin naik sepeda pancat di laut ya. Membuat kita itu agak berpikiran konyol ke orang ini. Iya. Ya itu emang Oda Sensei kalau menurut saya itunya gitu loh, nggak pernah nggak ada satu karakter pun yang diciptakan perfect. Habis itu benar. Namanya siapa? Kuzan atau Aokiji. Ya, Kuzan atau Aokiji. Jadi Kuzan atau Aokiji ini memiliki kekuatan yaitu S. Buah setan, logia tipe S. Jadi kalau pengguna buah setan yang lain itu masuk, dia takut jatuh ke laut. Kuzan ini enggak. Kuzan salah satunya pemilik buah setan yang sama sekali enggak takut dengan laut ya, karena ya kemampuannya tadi itu. Iya. Jadi meskipun jatuh ke laut, sebelum jatuh tinggal dibekukan aja, langsung beku semua, bisa berdiri itu. Dan jarak bekunya itu gila ya, bisa kilometer jangkauannya. Kilometer. Dan waktu bekunya itu bisa bertahan lama. Sangat singkat, bahkan dalam termasuk kali-kali pertama bertemu Kuzan, meskipun saat itu dia tidak berniat menangkap Luffy dan kawan-kawan ya. Di saat terakhir tuh dia sempat membuat jembatan es di tengah laut antara satu pulau ke pulau lain untuk menyelamatkan penduduk di sana. Iya. Itu yang membuat langsung berpikir, aduh kayak apa hebatnya orang ini kalau bertarung serius gitu. Itu bro. Freezer 1000 watt, freezer yang biasanya buat daging 1000 watt, minder kalau ketemu sama Kuzan bro. Iya itu. Diandaikan ada di kehidupan nyata tuh pasti banyak jobnya ya. Iya. Oke, habis itu terjadi pertempuran sengit antara kru bajak laut Shirohige dan aliansinya, dan bentar mungkin agak dimundurin dikit alurnya ya. Ya, dimundurin lagi gimana? Dimundurin dikit itu ketika pertama kali kemunculan Shirohige atau pertama kali kita diperlihatkan kekuatan Shirohige, kita masih sempat mengira-ngira gitu. Ini legenda, kekuatannya sangat besar. Ketika dia menghempaskan tangan ke udara, bisa pecah udara. Iya, pecah udara. Itu yang kita bingung, kekuatannya apa? Apalagi saya kan pembaca manga ya, di mana animenya tuh nggak ada kan. Mungkin pembaca anime sudah bisa lihat di Facebook atau Instagram tentang kekuatannya. Kayak gini tuh ini bener-bener angin tuh pecah. Udara pun pecah. Angin udara ini bisa diambil gitu, gitu. Dan di situ buah iblisnya apa sih? Paramecia Gura-Gura Nomi. Gura-Gura Nomi itu gempa ya. Gempa. Itu setahu saya ya, di mana saya lihat terjemahan tuh selalu mengartikan gempa. Nggak tahu mungkin Gura-Gura Nomi aslinya apa gitu ya. Terus kemudian tuh di situ saat dia mulai memecahkan udara atau memecahkan sekitar, kita yang masih bingung-bingung tuh tiba-tiba dialihkan dengan gambar laut yang bergejolak. Iya. Laut bergejolak, semua orang yang di situ juga sama-sama nggak tahu, seperti kita berpikir, loh ada apa gitu, ada apa? Iya. Kecuali Sengoku dan Gap dan beberapa orang lain lah. Bahkan Sengoku di situ
mengingatkan bersiap akan ada gelombang laut yang tinggi atau Iya. tsunami. Gak, ketika kekuatannya selesai baru muncul tsunami yang sangat besar di kanan kirinya Marineford. Nah, di sana ya salah satu kekuatan Kuzan diperlihatkan, di mana dia dengan mudahnya Tsunami yang membekukan dibuat oleh Shirohige itu akhirnya dibekukanlah oleh Admiral Kuzan ya Aokiji. Aokiji. Dan hanya dalam waktu beberapa detik gitu. Iya. Beberapa detik beku. Marineford dan Shirohige-nya beku loh itu. Shirohige-nya beku juga ya. Shirohige-nya Ya, beku sudah lupa juga. dengan detailnya. Shirohige-nya beku juga. Iya, ya. Ingat Mas ya. Shirohige-nya beku juga. Shirohige-nya beku juga. Dan ini kalau mau mengutip dikit ya, sebenarnya itu Luffy dan kawan-kawan terjebak di atas ombak. Ya, betul. Luffy dan kawan terjebak di atas. Mereka terjebak di ombak yang dibuat Shirohige, kemudian setelah itu pas mau jatuh dibukukan sama Kuzan dan mereka Betul. kaget. Nah, itu kalau mau mengutip cerita sedikit ke arah lain gitu ya. Habis itu baru Kuzan ya yang Show baru kekuatan. show kekuatan kan. Belum Yang lain belum ada. Borsalino sama Akainu belum ya? Bahkan Borsalino Akainu gitu ya atau apa Sakazuki itu masih misterius banget. Dia tuh kalem, cuman duduk ya dengan sangat wibawa tampilannya, menggunakan topi, masih mengira-ngira lah tentang apa sih kekuatannya orang ini gitu. Kalau Borsalino kita pernah lihat sebelum Marineford. Iya. Kalau Sakazuki ini belum. Seingat saya waktu itu belum pernah diperlihatkan. Habis itu oke lah, kita next ke jatuhnya kapal Luffy dan kawan-kawan dari langit. Dan itu langsung jatuhnya direct ke tengah-tengah pusat peperangan itu. Ya sehingga jadi pusat perhatian Jadi juga. sehingga pusat perhatian. Kok bisa? Gar, lihat cucumu kan, si Goku langsung kayak gitu. Iya, kan. iya, iya. Nah, itu kan apa istilahnya, bener-bener Mengagetkan. semuanya mengagetkan gitu loh. Soalnya jatuhnya dari langit, ini nggak tahu jatuh dari mana kan. Iya. Waktu itu juga kita apa ya, orang-orang di sana lebih tepatnya itu dibungkam dengan formasi yang ada di kapal yang jatuh itu gitu. Iya, Wong. Soalnya formasinya bener-bener gila itu, bro. Hancur. Ada Luffy, Ada Luffy. ada Ivankov, ada anak buahnya Ivankov, ada Jinbe, ada Buggy, ada Mr. Tree waktu itu. Kemudian yang Kok Mr. Tree sih? Mr. Trikut di situ. Mr. Mr. Tuber Tree Clay yang ikut. gak ikut. Bonklay yang nggak ikut Tuber ya? Clay yang gak ikut. Setelah itu yang pasir. Krokodil sama Krokodil. anak Nah, buahnya itu yang paling membingungkan orang-orang. yang apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Iya, Death Bones. tangannya- Death Bones dia itu Mr. 1 dia. Ya, Mr. Semua One. bagiannya itu bisa berubah menjadi pisau atau pedang. Habis itu turun ke situ langsung, anak muda, katanya Shirohige kan, kamu siapa gitu, kamu ngapain di sini, kamu adanya Es. Habis itu langsung ditantang sama Luffy itu kan. Iya. Dan juga cukup mengejutkan ya. Dimana orang Urusei, aku ingin menyelamatkan Es gitu pokoknya kan. Si bad ass itu si Luffy itu. Habis itu next, jangan sampai berhenti deh bro proses. ya habis nantang itu kita mungkin nih agak loncat atau mundur justru ya, dimana ketika yang pasti siapa kok lupa terus krokodil ngeliat Shirohige, dia langsung menyerang, muncul lewat belakangnya Shirohige, dan yang menghentikan pun bukan orang lain. Ingat siapa yang menghentikan? Luffy yang menghentikan pun Luffy, dan mereka jatuh berbarengan ketika dan kemudian Luffy itu juga ngomong kasar ke Shirohige, tapi ketika Shirohige diserang oleh krokodil bisa Luffy yang menghentikan Iya. serangannya itu. bisa Luffy gitu loh yang menghentikan. Jadi habis itu singkat ceritanya lagi, Luffy mau ngelawan kok lupa aku ya. Intinya Luffy mau ngelawan ya pokoknya ngelawan, mau cepet-cepet naik ke atas lah ya. Mau cepet-cepet naik ke atas. Habis itu di situ juga kan semua Shichibukai yang masih setia ke
angkatan Pemerintahan laut, dunia. ya, pemerintahan dunia, termasuk Doflamingo, terus apa yang vampir Gecko Moria. Gecko Moria, siapa lagi? Ya ada buah Hancock, ada mata elang ya. Iya, Hawkeye Takanomi. Takanomi terus Lah, di si Takanomi ini dia mau nyerang pakai serangan tebasan pedangnya ke Shirohige. pertama kali. Habis itu kapten divisi berapa nggak tahu. divisi keempat. Iya, kapten divisi keempat. Ketiga. Namanya Diamond Jozu. Langsung diceng berubah jadi Diamond berlian. Iya, menangkis serangannya Takanomi Mihawk dengan mudah gitu ya. Tanpa kelihatan kesusahan sama sekali. Lah, habis itu si Diamond itu nanti juga ngelawan si Kuzan itu, Bro. Tapi akhirnya kalah Diamond. Apes. Soalnya ya emang kekuatannya itu berkebalikannya. Dia yang pertama Diamond dia berat ya, kaku. Terus dia juga dibekukan gitu. Iya, dibekukan dia kan. Akhirnya mati kutu dah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu Mihawk juga tarung sama siapa? Pedang mawar. Ya, Vista. Habis itu cukup apa ya, membuktikan nama besar dari bajak laut Shirohige juga ya, dimana ketika itu seorang Takanomi itu bisa mengenal Vista gitu ya. Dan Vista itu seperti entah dia merendahkan diri atau dia benar-benar merasa tersanjung, seorang pendekar pedang nomor 1 dunia bisa mengenalnya. Dan mereka sempat clash, bahkan Vista juga bisa menangkis serangan tebasannya Takanomi. Tapi sayangnya di sana karena memang di cerita itu nggak ada cerita yang fokus fight by one gitu ya, akhirnya mereka nggak melanjutkan pertarungannya. Habis itu ini menurutku karakter yang istilahnya memang sengaja dibuat ikonik, Marco the Phoenix muncul waktu itu langsung mau waktu itu gimana ceritanya ya, Borsalino nyerang atau gimana, habis itu ditangkis Borsalino nyerang ke Shirohige pakai serangan cahayanya. Habis itu ditangkis oleh Marco. Dan dia bilang ya belum saatnya mau menyerang aja. Belum saatnya emang. Habis itu belum saatnya itu Marco itu karakter yang memang diciptakan unik dan diciptakan ikonik, dan karakter itu di chapter yang terbaru ini muncul lagi di chapter yang One Piece yang terbaru, yaitu di negeri Wano ya tempatnya ya. Iya, hampir. Tapi emang Marco sih ikonik sih, Bro. Ikonik. Burungnya burung Phoenix. Dia itu Zoan, tapi Zoannya langka. Zoan tipe langka. Burung Phoenix, tapi burungnya itu Logia gitu loh. Seperti Logia. Dimana dia itu bukan cuman bisa diserang tembus ya, tapi menghalau gitu. Buktinya kan serangannya nggak tembus ke Shirohige ya, dia menghalau serangan dari Borsalino. Kemudian yang membuat angkatan laut yang lain terkecengang itu ketika menghalau, luka-lukanya itu sembuh gitu. Setelah dia gagah terbang tuh lukanya sembuh sendiri. Kemampuan regenerasinya tuh sangat hebat lah untuk ukuran dunia One Piece. Habis itu di situ waktu itu si Marco tuh ngelawan lagi. Akhirnya itu Marco ngelawan, pengen bener-bener langsung sampai ke Ace. Dihalau lah oleh Garp. Ya, mundur dikit. Ditinju oleh Garp. Mundur dikit mungkin ke pertarungan yang cukup mengesankan juga ya, meskipun hanya beberapa detik ya. Tapi ketika Marco berhadapan dengan Borsalino tetap sempat terjadi serangan balasan gitu. Yang pertama ketika Borsalino menyerang Marco di kapalnya Shirohige ya, menyerang Shirohige lah, tapi dilindungi Marco. Kemudian Marco menendang Borsalino, yang kemudian Borsalino jatuh hingga diserang balik kembali oleh Borsalino. Nah itu cukup menampilkan bahwa si Marco ini pun sepadan lah berhadapan dengan Admiral gitu. Betul.
Kemudian lanjut ke yang tadi. Lanjut ke yang tadi. Habis itu si siapa namanya ya? Marco. Kita lanjut ke mana nih, Bro? Marco Mulai yang ngawang terbang. nih, Bro, ceritanya, Bro. Marco terbang, kemudian tiba-tiba dihajar oleh Garp dengan Iya. satu pukulan. Dengan satu pukulan. Satu pukulan aja. Kata si Goku, Garp, tidak ada yang menyuruhmu bertarung. Iya. Garp, tidak ada yang menyuruhmu bertarung. Habis itu lanjut lagi. Untuk detail itu lupa we. Ya lupa ya. Jadi sebelum kita for your information, sebelum kita podcast ini kita